Di saat rasa cemas datang dan melanda, di hati terbayang senyuman yang kurindukan. Let's go bersatu dengan angin, larilah mimpi-mimpiku. Ku tak akan pernah menyerah. Winning run. Udah baca belum? Halo guys, udah baca belum? Kalau belum baca, baca dulu. Hari ini kita akan membahas sebuah komik legend lagi ya. Ini adalah komik yang mungkin sangat-sangat berkesan banget ya, terutama untuk anak-anak yang tumbuh dan besar di akhir tahun 90-an dan di awal tahun 2000-an. Mungkin teman-teman juga sudah tidak asing lagi. Ini adalah komik Tamiya alias komik Let's and Go ya. Ini adalah Let's and Go, karya dari Tetsuhiro Koshita Sensei yang diterbitkan dulu di Indonesia itu pada tahun 2002 oleh MNC ya. Jadi ini adalah review komik MNC pertama di channel aku, dan ini diterbitkan oleh MNC dari nomor 1 sampai 13 tamat. Lalu ada sequelnya juga yang berjudul Let's and Go Max, itu 1 sampai 7, lanjutan dari Let's and Go ini. Dan di Jepang sendiri ini judulnya Bakuso Kyodai Let's and Go ya, yang diterbitkan pada tahun 94 sampai tahun 97. Sedangkan kalau di Indonesia itu pada tahun 2002 ya. Dan Let's and Go ini dulu juga sempat tayang animenya di Indonesia pada tahun, kalau nggak salah aku itu sekitaran tahun 2002 atau 2003, itu aku masih SD. Dan anime ini dulu sangat pecah sekali ya, sangat-sangat hype sekali dulu. Anime ini juga memperkenalkan ya mainan mobil Tamiya ke anak-anak Indonesia. Mungkin teman-teman di luar sana juga dulu mungkin punya Tamiya ya, atau pernah main mobil Tamiya. Karena anime dan komik dari Let's and Go ini merupakan media promosi ya dari perusahaan Tamiya untuk mempromosikan mobil Mini 4WD ciptaan mereka gitu. Dan untuk anime Let's and Go ini sendiri itu terbagi atas 3 season deh kalau nggak salah. Untuk season pertamanya itu ya memperkenalkan karakter-karakter utama lah ya di awal-awal cerita. Lalu kalau nggak salah di season kedua baru masuk WGP ya, atau World Grand Prix. Itu season yang paling keren banget. Aku paling suka banget pas di World Grand Prix, karena itu selalu menjadi bahasan ya di antara teman-teman aku waktu zaman sekolah SD dulu. Lalu barulah di season ketiga itu menceritakan tentang adaptasi dari Let's and Go Max. Lalu dari komik Let's and Go ini juga ada satu movie-nya ya. Dan mungkin nggak cuma aku aja ya yang sering salah kaprah atau salah pengucapan ya tentang si komik ini. Aku selalu bilang si komik ini adalah tentang mobil balap Tamiya. Padahal sebenarnya itu Tamiya itu sendiri adalah perusahaan yang menciptakan mobil Mini 4WD ini. Nah, dan untuk jenis mobilnya sendiri itu bernama Mini 4WD. Jadi seharusnya balapan mobil Mini 4WD. Dan saking hype-nya ya permainan ini di seluruh Indonesia, sampai-sampai aku dulu kalau misalnya lagi beruntung ya pergi ke mall bareng orang tua, itu biasanya aku bisa ketemu sama orang-orang yang lagi balapan Tamiya gitu. Karena pada tahun itu kayaknya di beberapa mall itu menyediakan kayak sirkuit dari si mobil Tamiya ini. Dan pemain-pemain Tamiya ini sendiri juga sepertinya dulu ada komunitasnya ya. Karena aku dulu itu masih SD, jadi aku kurang paham banget. Tapi aku tiap ngelihat orang balapan mobil Tamiya itu sepertinya seru banget gitu ya. Dan kebanyakan dulu itu pemain mobil Tamiya di mall-mall itu rata-rata adalah anak-anak remaja kayak SMP, SMA, dan kuliah gitu. Jadi permainan balap Tamiya ini sangat digandrungi ya, tidak hanya untuk anak-anak tapi juga orang dewasa gitu. Jadi si komik balap Tamiya ini atau si Let's and Go ini sangat berkesan banget lah ya, terutama untuk aku pribadi. Setiap ngelihat si komik ini atau nonton animenya itu jadi kayak flashback lagi, kayak seperti terdampar lagi ya ke masa-masa kecil dulu ketika masih sering main mobil Tamiya gitu. Dan pada tahun 2014 si Let's and Go ini mengeluarkan lagi komik terbarunya ya. Jadi ada komik terbarunya, komik lanjutannya, judulnya Let's and Go Return Racers. Itu masih dikerjakan oleh Tetsuhiro Koshita Sensei, yang mana menceritakan tentang 20 tahun ya setelah kejadian dari cerita original Let's and Go yang terakhir gitu. Jadi setelah 20 tahun, yang mana artinya si Seba bersaudara ya, si Retsu dan Go itu sudah berumur 30 tahun di Let's and Go Return Racers itu. Dan aku dulu nungguin banget itu komiknya bisa terbit di Indonesia, tapi sayang banget komik itu ya terbit sampai sekarang gitu.
Karena aku pengen lihat dulu itu seperti apa sih si Retsu dan Go itu ketika sudah dewasa. Dan diceritakan di Let's and Go Return Racer pada tahun 2014 itu, si Go yang sudah berumur 30 tahun ya di cerita tersebut sudah menjadi pembalap F1. Jadi waktu kecilnya dia main balap mini 4WD, ketika sudah besarnya dia menjadi pembalap F1. Jadi keren banget. Dan menceritakan juga tentang sepak terjang dari anaknya si Go dalam bermain mobil balap mini 4WD ini gitu. Lalu pada tahun 2017 juga diterbitkan ya komik spin-off dari Let's and Go Return Racers itu, judulnya Let's and Go Tsubasa The Next Racer. Tapi sayang banget lagi-lagi tidak terbit juga di Indonesia ya gitu. Aduh, padahal itu keren banget. Dan Tetsuhiro Koshita Sensei ini sudah banyak ya sebenarnya komiknya yang terbit di Indonesia sebelum Let's and Go ini. Tapi yang paling pecah mungkin Let's and Go ini ya. Seperti dulu ada komiknya yang berjudul Magic Ball dan Pay, itu pernah diterbitkan juga, aku lupa oleh Alex atau MNC, dan itu ada animenya juga. Dan dari Magic Ball dan Pay itu Tetsuhiro Koshita Sensei terkenal banget di Jepang karena dulu sempat dapat adaptasi anime juga. Selain itu ada juga Get the Goal ya. Get the Goal itu bercerita tentang sepak bola. Dan yang terakhir setahu aku dulu ada Mini Avante. Mini Avante itu adalah nenek moyang ya sebelum si Let's and Go ini, tentang Mini 4WD juga. Jadi Let's and Go ini bukan franchise komik Mini 4WD pertamanya yang diterbitkan di Jepang. Sebelumnya dulu sudah ada ya beberapa komik dan anime mengenai Mini 4WD ya. Yang pertama kali memperkenalkan Mini 4WD ini adalah anime dan komik yang berjudul Dashyang Kuro. Mungkin kakak-kakak, abang-abang yang besar dan tumbuh di akhir tahun 80-an dan di awal tahun 90-an tahu banget ya Dashyang Kuro itu dulu sangat hype sekali. Itu adalah Mini 4WD pertama ya di zaman abang dan kakak aku masih SD di tahun 90-an awal. Jadi dulu Dashyang Kuro itu adalah komik ciptaan dari Zaurus Tokuda Sensei pada tahun 1987. Tapi sayang banget Dashyang Kuro ini tidak terbit secara resmi di Indonesia. Dia terbit tapi versi bajakannya oleh Raja Wali Graffiti. Jadi sayang banget ya gitu. Aku udah bertahun-tahun nungguin banget Dashyang Kuro ini bakalan terbit di Indonesia, tapi ya nggak terbit-terbit juga. Dan semakin terkenal lagi ketika tayang di TVRI, kalau nggak salah aku sekitaran tahun 94 atau 95 itu, animenya ya, Dashyang Kuro ini. Dan desain dari Dashyang Kuro itu kalau dibandingkan dengan Let's and Go ini berbeda ya, mungkin beda jenisnya juga. Aku tidak mengerti banget gitu. Kalau di Dashyang Kuro itu bentuk Mini 4WD itu kayak lebih besar gitu, lebih kayak lebih gendut atau gimana gitu ya. Sedangkan kalau di Let's and Go ini mobil Mini 4WD-nya lebih aerodinamis gimana gitu. Jadi Dashyang Kuro itu adalah nenek moyangnya Mini 4WD ya. Aku ingat banget dulu nama mobilnya itu adalah Emperor. Itu seru banget Dashyang Kuro itu. Dan Dashyang Kuro itu pada tahun 2015 dapat sequel ya. Nah, jadi ada komik sequelnya berjudul Hyper Dashyang Kuro, yang mana itu digambar oleh Hiroyuki Takei. Mungkin teman-teman juga sudah tidak asing. Hiroyuki Takei itu adalah sensei yang bikin Shaman King ya. Dan iri nggak sih gitu, maksudnya komiknya juga nggak terbit di Indonesia gitu, karena ya yang originalnya aja, yang versi pertamanya nggak terbit di Indonesia, apalagi yang sequelnya ya. Setelah itu ada Mini Four Top ya, yang diterbitkan pada tahun 1988 sampai 1991. Itu dikerjakan oleh Tetsuo Tanaka Sensei. Itu juga diterbitkan juga di Indonesia. Tapi Mini Four Top dan Mini Avante ini komiknya langka juga ya di Indonesia. Aku nggak punya, tapi aku dulu baca di rental gitu. Dan yang terakhir ada Mini 4WD Fighter V ya. Itu karyanya dari Aoki Takao Sensei. Kalau nggak salah itu spin-off tentang si Fighter deh. Aku rada lupa karena udah lama banget baca ya, Kak. Dan barulah pada tahun 94 di Jepang sana terbit Let's and Go ini. So kita bakalan ngebahas ya lebih lengkap lagi tentang si komik Let's and Go ini, tentang si mobil balap Tamiya ini, tentang si mobil Mini 4WD ini ya, apapun kalian menyebutnya gitu. So langsung saja. Jadi ini adalah penampakan Let's and Go ya, karya dari Koshita Tetsuhiro Sensei. Jadi fun fact-nya ya, di judul Let's and Go ini sebenarnya sudah menjelaskan ya karakter utama dari komik ini ya, si Retsu dan Go. Jadi Let's and Go ini kalau dibaca dengan style Jepang ya, itu berarti bacaannya kan Retsu and Go gitu. Jadi secara nggak langsung ini adalah Retsu dan Go ya, yang mana dua orang itu adalah karakter utama dari komik Let's and Go ini gitu. Makanya dulu aku penasaran banget kok judulnya Let's and Go ya.
Mungkin karena karakter utamanya adalah Go. Padahal di Let's ini juga Retsu gitu kan, sudah menjelaskan bahwa karakter utamanya juga si Retsu dan Go gitu. Ini adalah terbitan MNC dan harganya 9.500 ya untuk semua umur. Di covernya ada si Retsu dan Go ya, sahabat bersaudara dengan mobil kecintaannya Magnum Saber dan Sonic Saber. Harganya masih 9.500, masih murah banget ya dulu itu. Kecintaan banget lah. Dan kata pengantar, kalau kalian membaca komik ini kalian pasti berpikir kok Tamiya lagi, bukannya masanya sudah lewat ya? Atau ada juga yang bertanya apa itu Mini 4WD gitu. Sebenarnya Mini 4WD yang dimainkan oleh Retsu dan Go pada manga ini masih dibuat sampai sekarang. Dimulai pada tahun 82, mobil Mini 4WD kini semakin mutakhir. Bahkan seri yang digunakan oleh Retsu dan Go adalah seri fully cowled, di mana bodi mobil Mini 4WD secara keseluruhan menutupi sasis mobil. Hal ini dilakukan agar mengurangi hambatan angin. Oleh karena itu mungkin versi Mini 4WD yang di Let's Go ini berbeda banget ya dengan Mini 4WD yang di Dashyang Kuro ya. Namun manga ini tidak hanya mengenai balap. Di sini kalian akan melihat kekreatifan dan kerjasama Retsu dan Go dalam menghadapi berbagai rintangan. Komik ini dicetak mengikuti format aslinya, di mana cara membacanya dari kanan ke kiri, tapi tentunya kalian sudah terbiasa bukan gitu ya. Jadi dari kanan ke kiri seperti versi Jepangnya ya. Kalau untuk tahun terbitnya sendiri, itu terbit di Jepang tahun 94 dan di Indonesia sendiri tahun 2002 ya, oleh PT Gramedia Majalah atau MNC. Cetakan pertama 2002, lalu beberapa bulan kemudian terbit lagi cetak ulangnya tahun 2003 ya, 2003 Januari dan April ya. Jadi laris banget lah ini ya. Dan cerita Let's Go ini bercerita tentang apa sih gitu? Let's Go ini bercerita tentang kisah dua orang kakak beradik ya dalam bermain mobil Mini 4WD atau biasa yang kita kenal dengan mobil Tamiya ya. Yang mana kakak beradik itu bernama, ini adalah Go Seiba ya. Go Seiba ini adalah adiknya, masih SD. Lalu ini si abang bernama Retsu Seiba ya, si kakak. Nah, ini kakak beradik tokoh utama dalam series Let's Go ini, yang mana mobil Mini 4WD mereka adalah Magnum Saber, dan kalau untuk si kakak adalah Sonic Saber. Kita mulai dulu dari si Go Seiba, si bintang utama di series ini. Go adalah pemilik Magnum Saber yang memiliki sifat tegas. Ini dapat diketahui dari setelan mobilnya. Tapi dari manakah datangnya kekuatan Go yang luar biasa itu? Jadi si Go ini adalah sosok anak yang ceria banget ya. Dia penuh semangat banget orangnya, dan kadang terlihat berapi-api sekali ya gitu. Dan saking berapi-apinya kadang dia itu suka tidak terkontrol ya emosinya. Tapi biasanya kalau sudah tahu kesalahannya, dia kadar keegoisannya bakal menurun gitu. Dan dia sosok anak yang pantang menyerah banget dalam berlomba, terutama dalam bermain Mini 4WD ya gitu. Dan jiwa persaingannya itu tinggi banget ya si Go ini. Dan mobil Mini 4WD-nya itu bernama Magnum Saber. Ini adalah kecintaan anak-anak ya. Semua anak-anak kayaknya paling suka Magnum Saber ya, karena bintang utamanya. Magnum Saber adalah mobil yang potensial dengan memanfaatkan udara secara optimal sehingga unggul dalam kecepatan dan tak dapat ditandingi oleh mobil-mobil lain, tapi ia membutuhkan ruang lebih pada jalur yang berkelok karena kecepatannya itu. Nah, ini si Magnum ini agak lemah ya kalau dalam belokan gitu. Jadi dia itu paling handal di jalur yang lurus. Dan Magnum ini nanti seiring berjalannya waktu akan mengalami berbagai perubahan ya. Dia nanti akan berubah menjadi Victory Magnum. Habis Victory Magnum akan berubah menjadi apa ya? Aku lupa perubahan-perubahannya. Tapi yang paling berkesan ya Magnum Saber lah ya, karena ini adalah series mobil pertama dia. Lalu untuk si Go, nah ini untuk si Retsu ya, si abang. Retsu ini adalah sosok anak yang pintar ya. Kecerdasan dan daya analisis adalah keunggulan dari Retsu. Dia juga pemberani dan dapat merencanakan segala sesuatu dengan rapi. Dia adalah kakak yang selalu diikuti Go, adiknya. Jadi si Retsu ini berlawanan sekali ya sifatnya dengan si Go. Kalau si Go tadi adalah sosok yang penuh semangat dan berapi-api. Nah, kalau si kakaknya ini adalah sosok yang kalem ya, tapi terkadang emosional gitu. Jadi dia itu emosionalnya kalau udah menghadapi si Go awalnya sabar, tapi ujung-ujungnya pasti bakal meledak banget kalau ngadepin si Go. Karena mereka pada akhirnya bakalan selalu berantem, tapi ujung-ujungnya nanti bakalan damai lagi dan bakalan kompak lagi ya. Itulah kakak beradik ya. Dan mobilnya unggul di tikungan gitu. Jadi kalau Sonic Saber ini unggulnya di tikungan ya. Dan Sonic Saber ini adalah Mini 4WD pertama yang aku falling in love banget. Aku jatuh cinta banget dengan Sonic Saber ini di awal kemunculannya. Karena
modelannya yang gue banget lah, aku suka banget dengan desain dari Sonic Saber ini. Dan ditambah lagi sosok si Retsu ini ya yang cool banget ya gitu. Jadi kayak waktu SD itu role model aku pengen banget jadi kayak si Retsu, tapi nggak tahu kenapa ujung-ujungnya malah jadi kayak si Go ya waktu SD. Padahal pengennya cool kayak si Retsu gitu. Dan kalau untuk Sonic Saber, kita baca di sini ya. Sonic Saber adalah pasangan Magnum. Dia dirancang Retsu agar unggul di tikungan. Perhitungannya matang menjadikannya bertenaga namun lemah lembut. Retsu benar-benar mencurahkan kasih sayangnya pada Saber yang satu ini ya. Jadi ini adalah mini 4WD milik si Retsu ya. Dan nantinya Sonic Saber ini juga bakalan mengalami perubahan ya. Dari Sonic Saber nanti berubah menjadi Vanguard Sonic ya. Vanguard Sonic, baru nanti terakhir jadi Cyclone Sonic atau apa, Hurricane Sonic gitu, aku lupa. Mungkin teman-teman yang sering main PS dulu ya gitu. Aku dulu kalau main PlayStation 1, main PS 1-nya Let's Go ini suka bingung. Kalian ingat gak sih waktu Magnum muter-muter gitu, Magnum gitu. Dan sering kali kayak di luar logika gitu ya. Tapi ya seru aja gitu. Kalau untuk anak SD ya seru-seru aja sih gitu. Jadi cerita Let's Go ini berawal dari dua kakak beradik ini ya. Mereka ini terpilih dan dipilih oleh Profesor Tsuchiya ya. Jadi ini adalah Profesor Tsuchiya, pencipta Saber, desainer mini 4WD yang antusias. Jadi Profesor Tsuchiya ini sedang mengadakan project mini 4WD Saber, dan untuk melakukan observasi terhadap mobil yang diciptakannya itu, akhirnya mobil Saber yang diciptakannya itu dititipkannya kepada si Go dan si Retsu. Tapi nggak cuma mereka berdua saja yang dititipkan mobil Saber. Ada beberapa anak juga di nantinya di kota ini yang dipilih oleh Profesor Chia untuk diobservasi dengan mobil Saber-Saber yang berbeda-beda gitu, versi Saber yang berbeda ya. Lalu kita lanjut ke sini. Di sini ada mini 4WD Fighter, terkenal sebagai spesialis 4WD ya. Nah ini mungkin teman-teman juga sudah tidak asing. Ini adalah Fighter ya. Fighter ini adalah MC tetap ya kayaknya di tiap perlombaan mini 4WD. Jadi mau itu lomba antar kampung sampai ke lomba antar negara, itu pasti MC-nya si Fighter ini gitu. Dan Fighter ini nggak tahu kenapa ya, di tengah-tengah cerita dari komiknya ini nanti rambutnya ini bakalan berubah jadi rapi gitu. Aku nggak tahu kenapa. Sedangkan kalau di animenya sendiri, seingat aku rambutnya itu tetap seperti ini ya, ngejigrak gini seperti Dragon Ball, seperti Goku. Aku suka denger style rambutnya ini. Dan Fighter ini dulunya adalah apa ya, master mini 4WD lah sebelum zamannya si Retsu dan si Go ya, ketika dia masih kecil gitu. Kita lanjut ke sini. Di sini ada Mikuni Tokichi, anak orang kaya ya. Namun tatapan matanya begitu tajam. Dalam pertandingan sengit dia dapat menyusul lawannya dalam sekejap ya. Ini adalah Tokichi, yang mana awal kemunculan Tokichi ini rada-rada sebel ya dengan Tokichi ini di awal-awal kemunculannya. Aku pikir sifat dia bakalan mirip-mirip ya dengan Tsuneo di Doraemon karena anak orang kaya yang sombong. Tapi ternyata tidak. Si Tokichi ini di tengah perjalanan cerita ternyata dia tidak sombong sama sekali. Dia malah baik banget ya. Jadi ini anak orang kaya yang baik banget dan berlawanan sekali ya dengan sifat Tsuneo di Doraemon. Kalau si Tsuneo itu kan suka mengucilkan Nobita ya. Nah kalau si Tokichi ini dia best friend banget ya dengan si Seba, bersaudara dengan si Retsu dan Go. Bahkan dia juga rela ya ngebeliin teman-temannya itu part-part dari Mini 4WD gitu secara gratis, secara cuma-cuma. Dan dia juga sering ngajakin teman-temannya untuk balapan di tempat bermain milik dia ya. Jadi si Go dan Retsu Seba beruntung banget punya Tokichi gitu, karena dia anak orang kaya yang tidak sombong dan baik sekali dengan teman-temannya. Mobil kecintaan Tokichi ini bernama Spin X ya. Spin X muncul tiba-tiba, cara menikungnya yang tegak lurus begitu mengagumkan dan membuatnya terlihat seperti halilintar. Kemampuannya untuk menapak di jalan dapat mengatasi mobil-mobil lain yang menghalanginya. Jadi ini mobilnya adalah Spin X ya. Spin X ini juga nanti bakalan berubah. Dia akan berubah jadi Spin Cobra, dan terakhir aku lupa kemampuannya itu kalau di jalur zigzag gitu. Dan ini adalah Profesor Tsuchiya tadi ya, pencipta Mini 4WD ber-IQ luar biasa. Namun terlihat kekanak-kanakan, dia menciptakan mobil aerodinamis berdasarkan pengalaman sebagai pilot. Super Avante adalah mobil yang sekarang menjadi legenda. Dia adalah prototipe yang memberikan semangat pada Profesor Tsuchiya ketika mulai mengembangkan Sonic. Jadi aku nggak tahu ya, yang Mini Avante versi komik sebelum Let's Go ini apakah
cerita sejarah dari Super Avante ini atau tidak gitu, atau ada hubungannya atau tidak. Soalnya aku udah lupa ya, udah lama banget baca yang mini Avante itu. Karakter berikutnya di sini ada yang ini dulu ya. Takabario ya, Takabario rival dari Seiba bersaudara. Nah, Rio tak pernah menunjukkan senyumnya dan seakan-akan menyembunyikan sesuatu di dalam matanya, entah apa yang menjadi tujuannya. Ini adalah salah satu karakter yang cool lagi ya. Ini adalah karakter yang pantang menyerah juga, sama seperti Go, namanya Sirio. Dan Sirio ini adalah salah satu anak ya yang dipilih dan dititipkan mobil Saber oleh Profesor Tsuchiya ya. Dan Rio ini punya mobil mini 4WD bernama Tredegar X ya. Ini adalah Tredegar X. Tredegar X menyembunyikan kekuatan sebenarnya di balik bodi hitamnya. Dia benar-benar memanfaatkan udara. Dia menyingkirkan lawan-lawannya dan melesat bagaikan peluru sehingga mengejutkan semua orang. Tak mudah mengalahkannya ya. Tredegar X ini bodinya hitam semua, full hitam. Dan Tredegar X ini adalah mobil mini 4WD pertama yang aku punya, dan satu-satunya ya. Aku cuma punya Tredegar X ini. Padahal dulu itu aku sangat suka dan pengen banget beli Sonic Saber. Tapi kebetulan ketika nyari-nyari di toko, udah 2 toko berbeda di kota aku yang aku cari, tidak ketemu Sonic Saber. Dan option kedua, mobil Tamiya yang aku suka adalah Tredegar X. Akhirnya aku beli Tredegar X gitu. Tredegar X ini juga keren banget ya, nggak kalah keren. Dan karena aku suka warna hitam dulu dan logo X-nya ini memberikan kesan misteri aja gitu, akhirnya aku beli mobil Tredegar X. Jujur aku nggak begitu terlalu ngerti ya masalah balapan mini 4WD ini gitu, karena aku cuma sebatas suka aja, tidak sampai yang hobi banget gitu. Aku ingat banget dulu itu waktu SD, kayaknya semua anak di perumahan dekat aku tinggal ini punya mini 4WD ya semuanya. Tapi kita mainnya selalu di jalan aspal yang jauh dari rumah gitu. Jadi kita nggak main di track ya gitu, karena nggak ada yang punya tracknya gitu. Aduh, jadi kangen deh main mobil Tamiya ya. Kita lanjut ke berikutnya. Di sini ada Takaba Jiromaru ya, si adik yang nakal. Nah, ini si Jiromaru ini adalah adik dari si Takabario ini. Kalau nggak salah si Jiromaru ini nanti di pertengahan cerita dia akhirnya punya mobil mini 4WD-nya sendiri gitu. Karena dia di awal-awal nggak ada ya mini 4WD, dia cuma minjem dari Tredegar X. Dan dia suka berantem banget dengan si Go ini. Mereka selalu berantem, nggak tahu ya, pokoknya ada aja yang diberantemin ini si Go dan si Jiromaru ini. Tapi mereka tetap temenan. Dan berikutnya di volume ketiga deh kayaknya ada satu karakter yang terlupakan. Nah ini adalah J ya. J ini adalah pemilik Proto Saber ciptaan Profesor Ogami. Jadi ini adalah Profesor Ogami. Profesor Ogami ini adalah saingan dari Profesor Tsuchiya. Jadi mereka ini sama-sama pencipta mobil mini 4WD. Mereka dulu satu perusahaan gitu lah ya. Tapi akhirnya Profesor Ogami ini berkhianat. Aku bakalan liatin profil lengkapnya. Nah ini tadinya si J ini adalah pemuda dingin seperti robot, dan dia diasuh oleh Profesor Ogami ya, menjadi pengendali mini 4WD. Namun berkat Retsu dan Go, kini ia membantu Profesor Tsuchiya. Jadi si J ini dulunya adalah anak buah dari Profesor Ogami yang jahat itu ya. Seiring berjalannya waktu, dia akhirnya berteman dengan si Go dan Retsu dan mengerti ya arti balapan sesungguhnya gitu. Cela, arti balapan sesungguhnya. Dan akhirnya dia menjadi orang baik. Dan untuk mobil si J ini sendiri adalah bernama Proto Saber JB ya. Sebenarnya ini adalah mobil ciptaan Profesor Ogami yang dapat dikendalikan dengan remote control. Dia bisa menembakkan meriam angin yang kuat dengan memanfaatkan tenaga angin secara optimal dari sayap di bagian belakang. Kini Profesor Tsuchiya sedang berusaha meningkatkan tenaganya. Jadi akhirnya mobil kesayangan si J ini ditangani oleh Profesor Tsuchiya dan dimodifikasi dengan baik ya dengan Profesor Tsuchiya. Dan aku suka banget ya dengan desain karakter dari si J ini ya, karena keren banget gitu. Bandananya gitu, bandananya itu khas banget, dan rambutnya itu kayak gimana gitu. Sampai dulu waktu kecil aku kalau misalnya gambar-gambar karakter itu pasti rada-rada mirip J gitu. Karena si J ini keren banget desain karakternya. Dan waktu SD itu aku suka kayak niru-niru gitu ya, style gambar dari komik yang lagi aku baca gitu. Nah kalau Koshita Tetsuro Sensei ini kan khas banget ya, gambarnya itu pasti telinga itu gede gitu. Jadi kalau gambar dulu pasti telinga gede gitu. Keren banget style dari Koshita Tetsuhiro Sensei ini ya gitu. Dan paling keren itu desain karakternya si J. Ini adalah karakter favorit aku sih, si J ini. Dan akhirnya nantinya kelima orang ini ya, si Go, Retsu, Tsukichi, dan si Ryo, lalu juga si J setelah dia jadi baik, mereka ini bakalan jadi satu tim. Dan nanti di World Grand Prix mereka juga bakalan
mewakili Jepang ya untuk balap mobil Mini 4WD tingkat dunia. Jadi keren banget itu. Aku suka banget yang di World Grand Prix itu. Dan Let's Go ini dulunya terbit di majalah komik Koro-Koro ya. Jadi majalah komik Koro-Koro itu majalah komik yang mengkhususkan untuk komik-komik shonen tapi untuk anak-anak SD gitu. Dan salah satunya komik yang terkenal itu Let's Go dulu, jebolan dari majalah komik itu. Dan komik-komik Fujiko Fujio Sensei ya juga sering banget terbit di Koro-Koro komik juga seperti Doraemon, P-Man gitu. Ini volume ke-8. Volume ke-8 ini ada iklan Fantastista ya. Ini ada anime juga Fantastista ini dulu. Lalu ini adalah volume ke-9 ya. Di sini ada karakter baru lagi. Ini ada adiknya Tokichi ya, Mikuni Chiko, adik Tokichi yang egois, dia naksir Retsu. Jadi aku ingat banget ini si Chiko ini naksir banget sama si Retsu karena dia nganggap Retsu ini ganteng dan cool banget gitu. Dan ini koplak banget ya. Lalu ada Sagami Tamotsu ya, pemilik toko Tamiya yang sangat baik pada Retsu dan Go. Jadi adalah pemilik toko Tamiya di kota mereka dan tempat nongkrong anak-anak Mini 4WD pasti di toko dia gitu. Karena jual-jual part-part dari Mini 4WD. Terus di sini ada Sagami Jun ya, putri Tamotsu yang pemberani dan menyukai baseball. Nah, Jun ini anak cewek best friendnya si Go ya gitu. Dia suka nemenin si Go dan Retsu kemana-mana gitu. Kalau di anime si Jun ini lebih digali lagi si karakternya gitu. Jadi antara anime dan komik mungkin lebih detail di anime ya gitu. Karena mungkin anime ada banyak episode dan untuk pendalaman karakternya bisa diperluas gitu. Sedangkan kalau di komik itu kayak lebih singkat aja gitu. Kalau di anime aku ingat banget dulu si Jun ini ada mobil Tamiya-nya. Aku lupa itu mobil Tamiya-nya apa, tapi kayak gede gitu ya. Tapi kalau di komik si Jun ini nggak ada ya, nggak punya mobil Tamiya gitu. Dia hobinya main baseball. Aku lupa nama mobil Tamiya si Jun ini karena dulu teman-teman SD aku yang cewek suka banget dengan si mobil Tamiya si Jun ini. Dan ini nomor 10 dan sequel dari Let's Go ini ya, Let's Go Max. Komiknya dulu terbit di Indonesia tapi sayang banget anime kalau nggak salah nggak terbit ya di Indonesia ya gitu, yang Let's Go Max itu. Padahal itu ada animenya juga. Nanti kapan-kapan kita bakalan review juga yang Let's Go Max itu. Tapi khusus hari ini kita bakalan membahas tentang Let's Go ini saja. Nah ini mereka kalau nggak salah udah masuk ke World Grand Prix ini. Bajunya ada biru ini. Ini nomor 12. Lalu ini nomor 4, 5, 6. Nah ini. Dan terakhir adalah nomor 13 ya. Ini nomor 13. Ketika mereka ikut WGP ya. Dan ini ada bonus stiker gitu ya. Dulu hadiahnya ada bonus stiker Body Sabers. Dan aku ingat banget dulu itu ada semacam kuis-kuisnya gitu ya. Nah ini, bertualang dan jadi juara seperti tokoh jagoanmu, ingin bertanding seperti Retsu dan Go. Setelah membaca kisah mereka dalam komik ini, kalian dapat juga memenangkan Mini 4WD Cyclone Magnum, Vanguard Sonic atau Broken Gigan. Caranya mudah, jawab dulu pertanyaan di bawah ini. Apa nama mobil baru yang dibawa Dr. Go dengan bantuan uap panas? Apa nama mobil milik Hijikata Rei? Siapa nama adik Tokichi? Tersedia masing-masing satu buah Mini 4WD Cyclone Magnum, Vanguard Sonic dan Broken Gigan ya. Jadi wow, yang asli itu mahal banget loh harganya ya gitu. Dulu aku sering banget ya ikut-ikut kayak kuis-kuis dari Alex, MNC gitu. Kadang mereka kayak ada potong kupon itu, nanti dikirim jawabannya berserta kupon yang dipotong itu ya. Tapi nggak pernah ada yang menang satupun. Ya itu dia tadi ya 13 komik dari Let's Go karya Koshita Tetsuhiro Sensei yang begitu hype banget dan menemani masa-masa kecil kami dulu di awal tahun 2000-an dan menjadikan mainan mobil Tamiya ini sangat-sangat populer ya di seluruh pelosok Indonesia dulunya. Semoga review kali ini bisa membuat teman-teman nostalgia kembali ya akan momen-momen ketika Mini 4WD sangat-sangat hype di Indonesia. Teman-teman juga boleh komen di bawah ya, apa sih mobil Mini 4WD pertama yang teman-teman miliki gitu. Kalau aku dulu adalah Predator X ya, walaupun sebenarnya pengennya Cybersonic, tapi akhirnya berjodoh dengan Predator X. Oke, sampai jumpa di review-review berikutnya ya. Thanks for watching. Udah baca belum? Kalau belum baca, baca dulu.